Nih, Bang Abraham, tantangan terkait dengan sumber daya alam, kekayaan alam Indonesia adalah bagaimana menjaga kekayaan alam ini bisa dinikmati semua lapisan masyarakat begitu ya, merata. Bukan hanya segelintir orang, bukan hanya kemudian sebagian golongan saja begitu. Kita tahu banyak korupsi, banyak jaringan mafia terkait dengan sumber daya alam ini sendiri yang mengeksploitasi untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, seperti apa selama ini Bang Abraham perang untuk melawan hal-hal seperti ini? Perjuangannya seperti apa? Beratkah 70 sekian tahun Indonesia merdeka seperti itu untuk melawan hal-hal seperti ini? Ya, sangat menarik ya kalau kita berbicara tentang sumber daya alam kita. Karena kalau kita lihat sebenarnya kita ini 7 negara terkaya di dunia. Tapi ironis seperti tadi Bang Budi katakan bahwa 70 tahun lebih kita sudah merdeka. Tapi angka kemiskinan kita masih 27 juta orang yang berada di garis kemiskinan. Mungkin kalau kita sebut 27 orang biasa anggap biasa-biasa aja ya, 27 juta. Tapi jangan lupa loh kalau 27 juta itu sama dengan jumlah seluruh penduduk Malaysia. Luar biasa banyak. Satu negara Satu begitu negara. ya. Jadi itu yang ingin saya katakan sehingga berarti ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Itu yang saya garis bawahi. Salah pengelolaan. Ya, jadi ada yang salah dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Waktu saya memimpin KPK 2011-2015, kita sangat concern ya untuk melakukan yang namanya perbaikan tata kelola sumber daya alam kita. Karena kita melihat bahwa kenapa sumber daya alam kita itu mudah dirampok? Karena kita tidak pernah memperbaiki tata kelolanya. Oke. Jadi di situ problemnya sehingga seharusnya pendapatan yang didapat, revenue yang didapat dari sumber daya alam kita itu menjadi hilang. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu menjaganya dengan pasti dengan memperbaiki tata kelolanya. Oleh karena itulah dulu temuan kita di KPK, seandainya saja tata kelola pengelolaan sumber daya alam itu diperbaiki, potensi-potensi terjadinya fraud, korupsi itu bisa ditutup rapat-rapat. Maka sebenarnya dari sumber daya alam saja kita bisa mendapatkan revenue yang kalau kita hitung pada saat itu maka setiap kepala rumah tangga ya, setiap rumah tangga ini yang pernah disampaikan Pak Mahfud, tapi saya ingin luruskan nih, bukan per orang. Kan kepala rumah tangga. Pak Mahfud katakan per orang, anak yang baru lahir pun tidak. Jadi cara hitungnya kita itu per kepala rumah tangga, orang yang bekerja ya. Orang yang bekerja itu minimal upah kalau buruh itu ya, minimal pendapatan terendah kita bisa dari 20 sampai 37 juta. 20 sampai 30 juta. Saya membayangkan kalau seorang gaji pegawai negeri yang terendah, golongan 2A, itu dia bisa dapat 20 sampai 30 juta. Nggak ada orang yang miskin. Baik. Itu hasil hitungan kita dulu. Baik. Kalau kita bisa menjaganya. Karena di sektor sumber daya alam kita terjadi yang namanya total loss. Ada pendapatan yang seharusnya diterima negara itu menjadi hilang. Kenapa hilang? Karena ada ruang-ruang fraud, ruang-ruang korupsi itu yang tidak bisa ditutup rapat-rapat. Baik, baik. Itu yang menjadi PR seharusnya untuk pemimpin negeri ini begitu ya. Karena dari hasil sumber daya alam ini sebenarnya bisa mensejahterakan masyarakat cukup dan bisa mengentaskan kemiskinan sesuai dengan tujuan dari proklamasi itu sendiri.